Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melis Naima dari kelas 11 Akuntansi 3 dan ada teman saya. Saya Hafsah Ayudiani Randi. Saya Ayu Elizabeth. Saya Silva Faransa. Saya Nabilatun Azmi. Di sini saya dan teman-teman saya akan membuat penjurnalan untuk perusahaan idolaku. Dokumen 1. Bukti kas keluar, keterangan pembayaran gaji karyawan yang terutang bulan Juli 2025 dengan cek Bank BNI nomor C1245. Nominalnya adalah 13.200 dengan nomor BKK yaitu BKK 08-1 dan tanggal 02 Agustus 2025. Dari transaksi tersebut, maka itu merupakan bukti transaksi yang dimasukkan ke dalam kas payment journal. Kita masukkan date atau tanggalnya terlebih dahulu yaitu tanggal 2 Agustus 2025 dan jangan lupa isi dokumen numbernya. Setelah itu, kita isi akun kredit terlebih dahulu karena di sini idolaku membayar utang gaji karyawan, maka mengurangi cash in bank. Lalu kita cari akun debit yang nominalnya sama, 13.200.000 untuk akun debit. Idolaku memiliki kebijakan untuk membayar biaya seperti utang gaji karyawan dan biaya listrik, air minum dan telepon menggunakan akun accrued expense, maka kita masukkan akun accrued expense ke dalam kolom akun debit. Setelah itu kita juga masukkan nomor akunnya. Dokumen 2. Voucher kas kecil, keterangan pembayaran biaya iklan di koran Kompas dengan nomor VKK strip 08 per 01 dan tanggal 04 Agustus 2025. Karena menggunakan metode inverse fund system atau metode dana tetap, maka transaksi tersebut tidak dijurnal. Dokumen 3. Faktur penjualan. Nyonya Marina membeli barang dagang dari idolaku dengan nomor faktur F-ACK05-08 tanggal 5 Agustus 2025 dengan termin 3/10 N/30. Bukti transaksi tersebut masuk ke dalam sales journal. Yang pertama, kita isi tanggal dan dokumen numbernya terlebih dahulu. Setelah itu, kita isi customer atau nama customernya, yaitu Nyonya Marina. Kita isi akun debitnya, yaitu account receivable atau piutang dagang sebesar Rp7.075.200. Setelah itu, kita isi akun kreditnya, yaitu sales atau penjualan sebesar Rp6.432.000. Fade out yang diambil dari PPN 10% yaitu sebesar Rp643.200. Untuk mengetahui cost of merchandise sold dan merchandise inventory, kita lihat di kartu persediaan atau inventory card. Yang pertama adalah barang dagang kipas angin. Karena idolaku menggunakan metode FIFO, maka kita gunakan harga barang yang pertama terlebih dahulu, yaitu Rp220.000 dikalikan jumlah barang yang dijual 10, maka ditemukan hasil Rp2.200.000. Selanjutnya barang kedua, yaitu blender. Sama dengan barang yang pertama, kita kalikan harga barang yaitu Rp320.000 dikali jumlah barang yang dijual yaitu 8, maka ditemukan hasil Rp2.560.000. Barang yang terakhir yaitu jam dinding dengan harga barang Rp120.000 lalu dikalikan jumlah barang yaitu 5, maka ditemukan hasil Rp600.000. Setelah itu kita jumlahkan semua hasilnya, maka ditemukan hasil Rp5.360.000 yang kita letakkan di cost of merchandise sold dan juga merchandise inventory.
Dokumen 4, nota kredit. Nomor nota kredit yaitu NK-ACK-08-01 tanggal 7 Agustus 2025 atas faktur nomor F-ACK-08-01. Nota kredit merupakan bukti transaksi retur penjualan karena di dalam bukti transaksi tersebut menggunakan kop surat dari idolaku. Maka dari itu, transaksi tersebut masuk ke dalam memorial jurnal. Isi tanggal dan dokumen numbernya. Untuk account name description yang pertama di sebelah debit yaitu ada sales retur dan VAT out. Untuk sales retur diambil dari total penjualan yaitu Rp1.056.000 dan VAT out diambil dari PPN 10% yaitu Rp105.600. Untuk sebelah kreditnya yaitu account receivable sebesar Rp1.161.600. Setelah itu kita juga harus mencari merchandise inventory dan juga cost of merchandise sold. Kita lihat di kartu persedia atau inventory card. Setelah itu, kita cari nama barang yang diretur. Yang pertama, kipas angin sebanyak 2 unit. 2 dikalikan dengan harga barang yaitu Rp220.000, maka ditemukan hasil Rp440.000. Selanjutnya adalah barang kedua, yaitu blender. 1 barang yang diretur. Kita kalikan dengan harga barang yaitu Rp320.000, maka ditemukan hasil Rp320.000. Barang yang terakhir adalah jam dinding, yaitu 1 barang yang diretur. Kita kalikan dengan harga barang yaitu Rp120.000, maka ditemukan hasil Rp120.000. Kita jumlahkan hasil ketiganya, maka ditemukan hasil Rp880.000. Kita letakkan merchandise inventory di sebelah debit dan cost of merchandise sold di sebelah kredit dengan nominal Rp880.000. Dokumen 5, bukti kas masuk dengan keterangan pelunasan atas penjualan kredit tanggal 7 Juli 2025. Nomor faktur VACK 7/07 dengan cek BRI NOK 33657 dengan nomor KBM 08/01 tanggal 8 Agustus 2025. Bukti transaksi tersebut masuk ke dalam jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal. Isi tanggal dan dokumen nomornya. Pada akun credited diisi nama perusahaan debitur yaitu Nyonya Marina. Lalu pada bagian debit kita isi di akun cash in bank BRI sebesar Rp2.112.000. Lalu pada bagian kredit kita isi juga di akun receivable sebesar Rp2.112.000. Dokumen 13. Bukti kas keluar keterangan pembayaran listrik, air minum, dan telepon bulan Juli 2025 dengan nomor BKK 08-02 tanggal 10 Agustus 2025. Bukti transaksi tersebut masuk ke dalam cash payment journal. Isi tanggal dan dokumen numbernya. Lalu pada bagian kredit isi di akun cash in bank sebesar Rp2.120.000 untuk sebelah debit. Karena idolaku memiliki kebijakan untuk membayar biaya listrik, air minum, dan telepon menggunakan akun accrued expense, maka kita masukkan akun accrued expense ke dalam kolom debit. 7. Bukti kas keluar keterangan pelunasan atas pembelian kredit pada tanggal 10 Juli 2025 dengan cek Bank BNI nomor C4321 sebesar Rp2.420.000 dengan nomor BKK yaitu BKK 08-02 tanggal 12 Agustus 2025. Bukti transaksi tersebut masuk ke dalam cash payment journal. Kita isi tanggal dan dokumen nomor terlebih dahulu. Setelah itu, kita isi akun sebelah kredit yaitu cash in bank BRI. Karena ini pelunasan hutang, maka otomatis kas berkurang sebesar Rp2.420.000. Di sebelah debited yaitu akun payable sebesar
Rp2.420.000 karena di akun debit tidak ada keterangan, maka diisi nama PT Multifund. Dokumen 8 bukti kas masuk keterangan pelunasan atas penjualan kredit pada tanggal 30 Juli 2025 dengan cek Bank BRI nomor K3214 tanggal 15 Agustus 2025 sebesar Rp3.744.000 dengan no PKM 08-02. Bukti transaksi tersebut masuk ke dalam kas receipt jurnal. Tanggal dan dokumen nomornya. Pada kolom akun kredit diisi nama perusahaan debitur yaitu Nyonya Lina. Lalu pada bagian debit kita isi sebesar Rp3.744.000 di akun cash in bank. Lalu pada bagian kredit juga diisi sebesar Rp3.744.000 di akun receivable. Dokumen 9. Faktur penjualan. Nomor faktur F-RA-17-08 tanggal 17 Agustus 2025 dengan termin 2/10/30. Bukti transaksi ini merupakan bukti pembelian secara kredit karena dalam kop surat tersebut terdapat PT Multifund bukan idolaku, maka masuk ke dalam purchase journal. Isi tanggal dan juga dokumen nomornya. Vendors yaitu PT Multifund. Untuk akun sebelah debit adalah merchandise inventory yaitu total penjualan sebesar Rp8.750.000. VAT in yaitu dari PPN 10% sebesar Rp875.000 dan yang sebelah kredit yaitu akun payable yaitu sebesar piutang dagang Rp9.625.000. Dokumen 10. Nota kredit dengan nomor nota kredit NK-PS-19-08 tanggal 19 Agustus 2025 atas faktur nomor F-RA-17-08. Nota kredit merupakan bukti transaksi retur penjualan. Akan tetapi, di sini kop suratnya adalah PT Multifund. Jadi bisa dipastikan ini merupakan bukti transaksi retur pembelian. Maka masuk ke dalam memorial jurnal. Isi tanggal dan dokumen nomornya. Untuk akun di sebelah debit, akun payable sebesar piutang dagang Rp957. Untuk yang ada di sebelah kredit adalah merchandise inventory sebesar total penjualan Rp875.000 dan yang terakhir adalah VAT in sebesar PPN 10% Rp87. Dokumen 11 bukti kas masuk keterangan pelunasan atas penjualan kredit pada tanggal 17 Juli 2025 dengan cek Bank BRI no K4432 tanggal 21 Agustus 2025 sebesar Rp3.600.000 dengan no PKM 08-03. Bukti transaksi tersebut masuk ke dalam kas receipt jurnal. Isi tanggal dan dokumen nomornya. Pada kolom akun credited diisi nama perusahaan debitur yaitu Tuan Marcel. Lalu pada bagian debit kita isi sebesar Rp3.600.000 di akun cash in bank. Lalu pada bagian kredit juga diisi sebesar Rp3.600.000 di akun receivable. Dokumen 12. Voucher kas kecil, maka tidak di jurnal. Dokumen 13. Bukti kas keluar. Keterangan pengisian dana kas kecil dengan nomor PKK-04 tanggal 26 Agustus 2025. Bukti transaksi tersebut masuk ke dalam cash payment journal. Isi tanggal dan dokumen nomornya. Lalu pada bagian kredit isi di akun cash in bank sebesar Rp1.200.000. Belah debit karena ini menggunakan metode dana tetap, maka transaksi voucher kas kecil yang belum di jurnal kita masukkan semua di akun debited.
yaitu advertising expense sebesar Rp950.000 dan other operating expense sebesar Rp250.000. Dokumen 14. Bukti kas masuk keterangan pembayaran atas sebagian piutang atas penjualan tanggal 17 Agustus 2025 nomor faktur F-ACK-0801 dengan cek BRI nomor K16141 tanggal 27 Agustus 2025 sebesar Rp5.913.600 dengan nomor PKM 0804. Bukti transaksi tersebut masuk ke dalam cash receipt journal. Isi tanggal dan dokumen numbernya. Pada kolom akun kredit diisi nama perusahaan debitur yaitu Nona Marina. Lalu pada bagian debit kita isi di akun cash in bank. Lalu pada bagian kredit juga diisi sebesar Rp5.913.600 di akun receivable. Setelah mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal khusus, maka selanjutnya adalah memposting ke dalam buku besar atau general ledger. Setelah memposting ke dalam buku besar atau general ledger, selanjutnya adalah menyusun neraca saldo atau trial balance.